Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hasnatur Rahmi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Good Agriculture Practice atau yang biasanya kita sebut dengan GAP. Di sini teman-teman sudah tahu belum apa sih itu GAP? Jika belum, yuk simak video selengkapnya karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih itu GAP, yang kemudian apa saja tujuan GAP, yang ketiga apa saja fungsi dari GAP, dan yang keempat bagaimana caranya kita untuk mendapatkan registrasi GAP. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk simak sama-sama. Baiklah, di sini untuk yang pertama ada pengertian dari GAP. Good Agriculture Practice ataupun GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga produk panen aman untuk dikonsumsi. Kesejahteraan pekerja juga diperhatikan dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi para petani. GAP pada usaha pertanian harus berlandaskan modal kebijakan, tanggung jawab, partisipasi aktif antara produsen, pedagang, dan konsumen dengan menerapkan konsep usaha tani yang berprinsip win-win solution. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa itu prinsip win-win solution? Win-win solution merupakan kerangka berpikir yang menghasilkan keuntungan bersama dalam setiap interaksi manusia, yang mana prinsip ini bertujuan untuk memperbaiki masalah, bukan untuk menyalahkan. Nah, strategi ini berupaya untuk mendengarkan semua pandangan, membahas masalah-masalah dasar untuk menciptakan sebuah atmosfer yang saling percaya di antara semua yang terlibat, yaitu pedagang, konsumen, dan petani. Mereka yang terlibat dalam win-win solution ini harus fleksibel, sabar, kalem, dan tidak ada yang merasa terancam satu sama lain. Hal tersebut adalah solusi yang tepat untuk memecahkan konflik pribadi sehingga menghasilkan keuntungan bersama dan menguatkan hubungan kepada semua pihak. Jadi, strategi win-win solution ini dapat bekerja secara efisien jika kedua belah pihak mau bekerja sama untuk memecahkan masalah bersama. Jadi di sini nanti kita akan sama-sama menghormati hak dari masing-masing pihak yang terlibat, menghormati integritas dari semua pihak, menghormati kemampuan dari semua pihak, dan bekerja pada organisasi yang sama yang memiliki tujuan-tujuan yang sama dari organisasi tersebut. Kemudian, win-win solution tidak hanya digunakan untuk menghilangkan konflik, akan tetapi juga digunakan untuk mengatur dan mengendalikan elemen-elemen yang merusak saat berada pada aspek-aspek produktif. Begitu ya teman-teman. Jadi penerapan GAP ini mempunyai arti penting dalam pengembangan komoditas hortikultura, yaitu sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan budidaya tanaman sesuai dengan tuntutan pasar dan konsumen. Sebagai suatu sistem jaminan mutu, alat untuk berkompetensi dan melindungi pelaku usaha dalam memasuki perdagangan dunia, serta sebagai rangkaian terpadu dari penerapan pengelolaan rantai pasokan ataupun yang biasanya disebut dengan supply chain management. Sasaran dari penerapan GAP ini yaitu berfokus kepada hortikultura seperti buah dan sayuran, terutama pada kebun dan lahan usaha milik pelaku agribisnis yang siap memasuki perdagangan dunia, pasar ekspor, pasar modern, dan industri, serta kegiatan yang dibiayai pemerintah. Adapun dalam penerapan GAP ini terdapat banyak masalah yang ditemui di lapangan karena penerapan GAP belum menarik bagi produsen karena belum merasakan manfaat dan nilai tambahnya.
Produsen hortikultura yang sudah mendapatkan registrasi GAP ataupun sertifikat GAP enggan untuk melakukan perpanjangan. Kemudian untuk GAP sendiri itu telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2003, dimulai dari GAP komoditas sayuran yang secara berangsur mewajibkan semua produk bahan pangan untuk perdagangan global memiliki sertifikat GAP. ASEAN GAP ini sangat menekankan terhadap 4 komponen. Apa sih komponen itu? Yang pertama ada keamanan konsumsi pangan. Jadi bahan-bahan makanan yang berupa bahan makanan pangan itu harus dijamin keamanannya untuk dikonsumsi agar tidak terjadi efek yang berbahaya ketika kita mengkonsumsinya. Yang kedua ada pengelolaan lingkungan dengan benar. Yang ketiga ada keamanan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja lapang. Dan yang keempat yaitu jaminan kualitas produk dan traceability produk bila diperlukan. Kemudian, mengapa harus memilih GAP? Karena GAP ini menuntut para produsen untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, selaras dengan sustainability ataupun keberlanjutan, menjamin keselamatan para pekerjanya untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Jadi, dengan menerapkan GAP yang memiliki standar operasional prosedur atau SOP, tentu saja diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan dapat memberikan banyak manfaat baik terhadap produk yang dihasilkan ataupun pekerja, dan juga mampu meminimalisir resiko keuangan ataupun meminimalisir cemaran terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban. Karena jika tidak memiliki sertifikat GAP, maka itu akan meragukan produk bahan atau produk pangan yang kita hasilkan. Kemudian ada penerapan prinsip-prinsip GAP dibagi dalam 2 hal penting, yaitu yang pertama menjaga kesehatan, kualitas tanaman dan hasil tanaman seperti mencegah terjadinya penyakit, mencegah masuknya organisme berbahaya, dan pengendalian organisme berbahaya. Kemudian yang kedua itu dengan mencegah bahaya yang mungkin muncul. Yang mana bahaya yang mungkin muncul ini sangat berefek pada kesehatan manusia, binatang, dan lingkungan. Contohnya nih, seperti penggunaan, penyimpanan, dan penanganan pestisida yang tidak tepat. Dan teknik perlindungan tanaman yang tidak tepat. Kemudian penerapan komponen GAP ini dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu budidaya, panen dan pasca panen, yang di dalamnya membahas persiapan lahan budidaya, pemupukan, pengairan, pelindungan tanaman, panen dan pasca panen, serta pelestarian lingkungan dan tempat pembuangan limbah. Jadi untuk yang pertama nih, kegiatan penyiapan lahan untuk budidaya meliputi lokasi kebun, kesesuaian dengan peta wilayah komoditas, memiliki riwayat lahan harus jelas, bebas dari cemaran limbah berbahaya dan racun, pengolahan lahan yang benar, ataupun lahan sawah TOT, lahan kering, olah tanam sempurna. Di sini, untuk penerapan komponen untuk GAP sendiri dibagi dalam 3 kegiatan utama. Yang pertama ada kegiatan budidaya, yang kedua panen, dan pasca panen. Yang mana di dalam ketiga ini membahas tentang persiapan lahan budidaya,
pemupukan, pengairan, perlindungan tanaman, panen dan pasca panen, dan pelestarian lingkungan dan tempat pembuangan limbah. Nah, untuk rincian penjelasannya, maka di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kegiatan penyiapan lahan untuk budidaya yang meliputi lokasi kebun sesuai dengan peta wilayah komoditas, memiliki riwayat lahan harus jelas, bebas dari cemaran limbah berbahaya dan racun, pengolahan lahan yang benar, lahan sawah TOT, lahan kering, olah tanah sempurna. Kemudian memiliki kesuburan lahan cukup baik dan harus melakukan tindakan mempertahankan kesuburan lahan, memberlakukan penerapan konservasi yang benar, menyediakan penyiapan benih dan tanaman, dan menggunakan VBU dan menggunakan VUB bermutu dan menerapkan teknik penanaman yang benar. Kemudian yang B di sini ada pemupukan menggunakan pupuk organik atau menggunakan pupuk anorganik yang telah terdaftar. Pemberian pupuk sesuai dengan anjuran, menyediakan tempat penyimpanan pupuk terpisah dari pestisida, kemudian memposisikan pupuk disimpan pada tempat yang aman, kering dan terlindungi serta bersih. Kemudian yang C, ada pengairan menggunakan air yang tidak terkontaminasi dengan limbah berbahaya dan racun. Pemberian air sesuai kebutuhan tanaman dan tidak bertentangan dengan kebutuhan air masyarakat. Kemudian selanjutnya yang D, ada perlindungan tanaman harus menerapkan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu dengan memiliki penyimpanan pestisida pada tempat yang aman, seperti yang kita katakan tadi juga, dengan melakukan penanganan sisa pestisida dan wadahnya tidak mencemari lingkungan, serta membatasi batas akhir penggunaan pestisida sebelum panen harus disesuaikan dengan kaidah yang dianjurkan. Kemudian yang E, ada kegiatan panen dan pasca panen dengan menerapkan prinsip panen. Yang mana prinsip panen di sini yaitu ada 5. Yang pertama, panen pada tepat waktu. Bagaimana cara pemanenan? Yang ketiga, ada tempat wadah atau alat pelaksanaan untuk melakukan panen. Kemudian melakukan pembersihan hasil produksi dengan benar di tempat yang tepat. Kemudian juga melakukan kegiatan sortasi dan pengemasan yang tepat dan pengemasan dengan tepat, mempunyai tempat penyimpanan dan tepat. Kemudian yang F, dalam pelestarian lingkungan dan tempat pembuangan limbah berdasarkan prinsip pertanian berkelanjutan dengan ramah lingkungan dan berkeseimbangan ekosistem dengan melaksanakan prinsip konservasi sumber daya alam seperti menyediakan tempat pembuangan limbah serta menyediakan tempat pembuangan limbah. Kemudian apa sih tujuan dari GAP? Jadi tujuan GAP yang pertama di sini ada keamanan pangan, yang mana GAP ini menjamin keamanan dan kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada perlindungan lingkungan, yang mana GAP ini dapat mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Dan yang ketiga ada kesejahteraan petani, yang mana GAP ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kondisi kerja petani. Serta dapat yang keempat ada peningkatan produktivitas, yang mana GAP ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pertanian. Dan kelima ataupun yang keenam itu kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pertanian. Kemudian setelah kita mengetahui tujuan daripada GAP, maka kita juga harus mengetahui fungsi daripada GAP tersebut, yang mana fungsi dari GAP juga sebagai manajemen tanah dan air,
yang mana GAP ini memastikan penggunaan yang berkelanjutan dan efisien dari tanah dan sumber daya air. Yang kedua, pengelolaan bahan kimia. Jadi, GAP ini dapat mengawasi penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan kimia lainnya agar sesuai dengan standar keamanan pangan. Untuk yang ketiga, ada kebersihan dan keamanan pekerja, yang mana GAP ini juga memastikan kebersihan dan keamanan pekerja dalam proses pertanian. Dan yang keempat, ada pemantauan dan pencatatan, yang mana pemantauan dan pencatatan ini dilakukan terkait proses produksi dan kondisi pertanian. Dan yang kelima, fungsinya yaitu sebagai pelatihan, yang mana pelatihan yang memberikan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik pertanian yang baik. Kemudian yang keenam ataupun yang terakhir di ini yaitu sebagai pengelola resiko. Jadi GAP ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial yang dapat mempengaruhi produksi pertanian. Kemudian ada beberapa macam GAP sesuai dengan komoditas yang dikembangkan. Namun umumnya memiliki standar yang hampir sama. Dalam menerapkan GAP ini, seseorang produser harus memenuhi beberapa ketentuan yang wajib, ketentuan anjuran, dan ketentuan yang disarankan. Penerapan GAP buah ini berdasarkan contohnya penerapan GAP buah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2006 untuk komoditi buah. Kemudian setelah kita mengetahui dari tujuan dan fungsi dari GAP, kemudian kita masuk ke bagaimana cara mendaftarkan registrasi GAP. Proses mendaftar registrasi GAP dapat bervariasi tergantung negara dan wilayah yang kita tempati ya teman-teman. Namun langkah-langkah umumnya itu harus melibatkan yang pertama pemahaman persyaratan lokal, yang mana kita harus memahami persyaratan dan regulasi lokal terkait GAP di wilayah ataupun negara yang sedang kita tinggali. Yang mana syarat-syarat registrasi itu pemohon registrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, telah memahami dan menerapkan GAP. Jadi jika belum menerapkan GAP maka tidak akan diberikan registrasi. Yang kedua, telah memahami dan menerapkan penanganan hama terpadu atau PHT. Kemudian yang ketiga, telah memahami dan menerapkan SOP. Yang keempat, telah melakukan pencatatan ataupun pembukuan yang jelas. Yang kelima, jika pemohon merupakan kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani, jadi syarat-syaratnya itu ditambah ya teman-teman, bukan hanya di atas, akan tetapi ada penambahan syarat jika kita bergabung dalam kelompok tani. Yang pertama yaitu pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai dengan keputusan kelompok. Jadi harus menyatakan kesanggupannya. Yang kedua itu struktur organisasi penerapan GAP. Jadi itu harus membuat bagaimana struktur organisasi penerapan GAP yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada implementasi praktik GAP, yang mana kita harus menerapkan praktik GAP di pertanian kita sesuai dengan panduan dan standar yang berlaku. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan dokumentasi, yang mana dokumentasi ini dokumen yang
yang kita perlukan, yaitu termasuk pencatatan dan bukti pelaksanaan GAP. Setelah dokumentasi administrasi dan persyaratan registrasi lengkap, maka penilai akan melakukan penilaian lapangan untuk melihat kepatuhan pemohon dan menerapkan GAP. Kemudian yang keempat, kita harus menghubungi otoritas pangan untuk mendapatkan ataupun mendaftar registrasi GAP. Proses registrasi diawali dengan pengajuan pemohon yang ditujukan kepada Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Pertanian Kabupaten ataupun kota dengan mengisi formulir. Kemudian setelah mengisi pendaftaran, maka tahap selanjutnya yaitu audit dan pemeriksaan. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan audit dan pemeriksaan, yang mana audit dan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang. Submit aplikasi, kirimkan aplikasi registrasi GAP sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan ataupun telah ditetapkan. Kemudian setelah dokumentasi administrasi dan persyaratan registrasi lengkap, petugas penilai akan melakukan penilaian lapangan untuk melihat kepatuhan pemohon dalam menerapkan GAP. Kemudian hasil penilaian lapangan itu dibagi menjadi 3 kategori yang selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk diproses ke tahap selanjutnya. Begitu ya teman-teman. Jadi dalam penilaian ini dia itu ada kategori, yang mana di sini ada kategori lulus jika pemohon memenuhi 100% kategori kegiatan wajib. Kemudian minimal 60% kategori sangat dianjurkan dan minimal 40% kegiatan kategori anjuran. Lulus dengan perbaikan jika ditemukan ketidakpatuhan ataupun penyimpangan kegiatan pemohon pada kategori sangat dianjurkan dan anjuran sehingga tidak memenuhi syarat minimal. Jadi apabila terdapat ketidakpatuhan ataupun penyimpangan, maka harus segera dilakukan perbaikan, yang mana perbaikan ini harus dilakukan maksimal 3 bulan sejak keputusan perbaikan diterima. Pada kategori lulus dengan perbaikan, pemohon hanya diberitahu nomor registrasi kebun atau lahan usahanya saja, sedangkan untuk surat keterangan akan diberikan jika pemohon telah melakukan perbaikan. Namun jika dalam waktu yang telah ditetapkan pemohon tidak melakukan perbaikan seperti yang telah disarankan, maka nomor registrasi akan dianggap batal walaupun petani sudah mengetahui nomornya, akan tetapi nomor tersebut akan dianggap batal ataupun tidak lagi berfungsi, artinya tidak dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus jika ditemukan ketidakpatuhan penyimpangan penerapan GAP pada kategori wajib sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan 100%, maka pemohon dinyatakan tidak lulus. Jadi kepada pemohon yang ingin mendapatkan registrasi GAP disarankan untuk melakukan perbaikan lalu baru mengajukan permohonan registrasi ulang. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu evaluasi dan verifikasi. Jadi otoritas pangan akan melakukan atau akan mengevaluasi aplikasi kita dalam melakukan verifikasi terhadap praktik GAP yang telah diimplementasikan. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu penerbitan sertifikat. Jadi jika kita memenuhi persyaratan seperti yang telah kita jelaskan tadi, maka kita akan menerima sertifikat registrasi GAP. Jadi untuk mendapatkan registrasi dari
GAP, kita harus memastikan untuk terus berkomunikasi dengan otoritas pangan setempat dan mengikuti panduan resmi yang berlaku di wilayah yang kita tempati untuk memastikan kepatuhan yang maksimal dalam mendaftar registrasi GAP. Begitu ya teman-teman. Jadi, setelah kita berhasil memperoleh sertifikasi ataupun registrasi GAP, maka kita harus mengetahui seberapa lama registrasi tersebut berlaku. Jadi, surat keterangan registrasi kebun ataupun lahan usaha berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelah dilakukan survei secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan GAP pada kebun ataupun lahan usaha yang telah mendapatkan nomor registrasi. Jadi surveillance ini berskala dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun sejak keterangan ataupun sejak surat keterangan registrasi tersebut ataupun surveillance terakhir dilakukan. Jadi surveillance sewaktu-waktu dilakukan jika ada informasi adanya indikasi bahwa pemohon telah melakukan ketidakpatuhan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan GAP. Jadi harus diingat bahwa nomor registrasi yang telah kita dapatkan tadi dia hanya berlaku 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun pemohon wajib melakukan perpanjangan. Namun seperti yang kita bahas di belakang tadi, yang bahwa permasalahan dalam penerapan GAP di sini yaitu pemohon tidak mau memperpanjang registrasi yang telah didapatkan dan alhasil mereka telah ditetapkan tidak mendapatkan ataupun tidak melakukan penerapan GAP untuk tahap selanjutnya karena setelah 2 tahun ada yang tidak melakukan registrasi ulang. Kemudian selanjutnya di sini ada juga yang namanya pencabutan nomor registrasi. Selain registrasi tersebut akan kadaluarsa dalam 2 tahun, pembekukan nomor registrasi juga dilakukan jika ditemukan adanya ketidakpatuhan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan GAP pada kegiatan wajib, sangat dianjurkan, dan anjuran sesuai dengan syarat minimal dipersyaratkan dan dalam waktu 6 bulan tidak dilakukan perbaikan. Jadi masa berlaku nomor registrasi telah habis dan permohonan perpanjangan diajukan kurang dari 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Jadi pada kondisi ini pemohon harus mengajukan permohonan dari awal. Nomor registrasi yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika pemegang nomor registrasi telah melakukan perbaikan atas penyimpangan dan ketidakpatuhannya yang dilakukan. Jadi pencopotan ataupun pencabutan nomor registrasi dilakukan jika pemohon sudah 3 kali dibekukan atas permintaan pemohon selama 1 tahun setelah registrasi. Kemudian setelah 1 tahun setelah registrasi pemohon tidak melakukan kegiatan sesuai dengan komponen yang disyaratkan, maka nomor tersebut akan dibekukan ataupun dicabut. Ada dampak dari proses penerapan GAP karena prosesnya begitu ketat dengan tingkat keteraturan yang tinggi membuat produk hasil GAP memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasa. Jadi produk yang bersifat GAP tentu saja memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen apabila nanti telah ditemukan kesesuaian karena melalui GAP. Tentu saja apabila ditemukan ketidaksesuaian karena melakukan GAP. Semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk yang dihasilkan. Jadi, sertifikat GAP dikeluarkan oleh Otoritas Keamanan Pangan pusat dan daerah. Bila sudah memiliki sertifikat GAP, maka seorang produser bisa mendapatkan sertifikasi prima untuk produk
pangan segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Jadi sertifikat ini sangat bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Jadi produk yang kita hasilkan dengan adanya penerapan GAP, produk tersebut bisa menembus perdagangan bebas dengan mudah. Maka produk tersebut harus selalu memiliki sertifikat GAP global. Jadi memiliki sertifikat GAP global ini akan menjadi suatu hal yang positif bagi kita dalam melakukan perdagangan bebas. Begitu ya teman-teman. Jadi cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang GAP. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.